Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita membahas Timnas Indonesia yang baru saja dipermak 0-4 oleh Jepang. Timnas Jepang sudah membuka mata kita. Timnas Jepang sudah memberi kita data, memberi kita fakta. Seberapa besar jarak atau perbedaan sepak bola Jepang dengan Indonesia. Kita tahu bahwa Timnas Jepang hadir ke Indonesia atau Jakarta dengan kekuatan yang terbatas sebenarnya. Ada 3 back yang cedera, striker utama ASC Ueda juga cedera. Tapi itu tidak memberi pengaruh banyak karena semua pemain bisa perform dengan baik. Tapi itu bukan inti masalahnya. Jepang sudah membuka mata kita soal betapa besar perbedaan jarak kualitas Jepang, sepak bola Jepang dengan Indonesia. Meskipun timnas Indonesia dihuni pemain-pemain bagus yang main di Eropa, yang berdarah Belanda, itu tidak cukup untuk menahan Jepang di Stadion GBK pada Jumat, diwarnai atau diguyur hujan. Kita semua tidak menyangka duel ini bakal diguyur hujan dan ya hasilnya seperti itu. Dan fakta lain yang diberikan oleh Jepang yaitu bahwa memang hasil seperti sekarang tidak bisa didapatkan dengan cepat begitu saja. Kita lihat Jepang sekarang ya, di bawah Hajime Moriyasu. Hajime sudah mengolah atau membentuk tim Jepang ini sejak 2018. Jadi ada sekitar 6 tahun dia mengotak-atik skuad ini. Itu artinya bahwa Jepang memang tidak serta-merta hadir di kualifikasi Piala Dunia ini dengan kehebatan yang tiba-tiba. Mereka sudah membentuk tim sejak lama. Pemain-pemain ini sudah gabung sejak lama. Jadi Hajime Moriyasu tidak kesulitan untuk mengatur game plan dia. Nah, apa maksudnya dari pesan ini? Ini artinya bahwa meskipun kita diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas yang main di Eropa, itu tidak cukup. Pemain-pemain ini juga butuh waktu untuk adaptasi. Ya, taruhlah Indonesia pemainnya bagus semua ya. Tapi kalau main bersama kurang, ya hanya beberapa hari saja. Apalagi ada pemain baru datang. Bulan lalu juga pemain baru datang. Skuad timnas Indonesia selalu berubah. Ini bisa dimaklumi mengapa Indonesia seperti sekarang. Jadi Jepang ini membuka mata kita bahwa hasil bagus itu tidak tiba-tiba saja. Jadi kita juga harus menerima, misalkan kalau kita belum bisa lolos Piala Dunia di 2026 ini, kita harus menunggu 4 tahun lagi. Tapi itu tidak masalah menurut saya, karena kita juga butuh proses. Dan tentu ini tidak bukan fakta yang sekarang terjadi ya. Soalnya saat ini kita belum habis, peluang kita masih ada untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ada 5 laga lagi. Nah, bagaimana dengan permainan timnas Indonesia saat melawan Jepang? Menurut saya tidak ada yang salah dengan permainan Indonesia ya. Bahkan menurut saya Sintayong sangat berani untuk menyerang. Tidak ada parkir bus. Indonesia selalu menyerang, selalu memberi umpan jauh dan mencoba serangan dari flank ya. Itulah yang menyebabkan kita mendapatkan 3 kali tembakan ke arah gawang. Dan ini juga tidak disangka oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Dia mengatakan bahwa Indonesia sangat ofensif di 30 menit awal.
hal itu tidak disangkanya sama sekali. Dia malah menyangka kita akan bertahan total. Bisa dimaklumi, saya juga memaklumi bahwa Sintayong mencoba untuk menang. Dan memang kita sebenarnya nyaris mencetak gol. Tapi ya finishing itu, sekali lagi finishing kita belum bagus. Jadi menurut saya, skuad timnas, permainan timnas tidak ada yang salah ya. Formasi 5-3-2 yang dipakai oleh Sintayong, pemilihan pemainnya sudah bagus. Pemainnya sudah bagus-bagus semua menurut saya. Yakob Sayuri memberi ritme lebih cepat ya. Dia mau lebih mobile, membuat serangan Indonesia lebih mobile. Dia pun sempat menembak ke arah gawang. Yang jadi masalah memang Jepang terlalu bagus. Harusnya kita hanya kalah 0-2, tapi 1 gol hadiah dari Martin Paes. Dan keempat itu murni karena kehebatan Sugawara, bek kanan Southampton ini yang menggantikan Ritsu Doan. Itu murni kehebatan. Pemain kita sebenarnya menduga dia akan membeli umpan tarik, tapi Sugiwara bisa nembak dari sudut sempit dan masuk. Jadi akhirnya kita kalah 4-0. Tapi kekalahan ini menurut saya tidak perlu membuat kita terlalu kecewa, karena kecuali Australia, Arab Saudi kalah, Bahrain kalah, Cina kalah 7-0. Jadi ini harusnya dijadikan motivasi oleh timnas Indonesia dan juga Sintayong yang tentu akan mengadu nasibnya di laga-laga berikutnya. Ada 5 pertandingan. Erick Thohir sudah ultimatum. Kalau ingin tetap bekerja sama, dia akan tetap di PSSI. Ya entahlah serius atau tidak. Tapi ya ini bukti PSSI, Erick Thohir kecewa. Dia ingin pemain memperbaiki hasil. Nah, kita masih ada peluang. Kita juga harus mencontoh Cina yang 3 kali kalah beruntun tapi bisa menang di 2 laga terakhir. Dan itu, kesempatan itu bisa didapatkan saat lawan Arab Saudi. Dan kita harus menang, tidak ada imbang atau apalagi kalah. Inilah kesempatan kita untuk tetap menjaga peluang. Karena Erick Thohir juga bilang, paling tidak kita harus meraih 9 poin dari 5 laga terakhir. Dan itu harus diraih di 3 laga kandang kita. Kalau 2 laga tandang, ya imbang saja luar biasa ya. Melawan Australia, melawan Jepang, tandang. Ya, kita bisa membayangkan seperti apa. Nah, kembali ke peluang. Di grup C ini memang tricky ya. Peluang itu tetap terbuka. Karena di laga ke-6 nanti, kalau kita bisa menang lawan Arab Saudi, lalu Australia imbang atau Australia kalahkan Bahrain, dan Jepang kalahkan Cina, kemungkinan itu terjadi itu besar, itu artinya poin kita bisa sama lagi. 6 poin bersama Arab Saudi, Australia, dan juga Cina. Dan kita unggul selisih gol dari Cina. Itu artinya kita berada di posisi 4. Jadi kita berharap di laga ke-6 Jepang kalahkan Cina dan juga Australia kalahkan Bahrain. Karena ya itu tadi, kalau Australia menang, walaupun dia naik dengan 9 poin, tapi Bahrain 5, tetap 5, dan dia tak akan ada di posisi buncit. Itulah kira-kira gambaran peluang kita. Dan itu semua masih terbuka. Dan sekali lagi, kita jangan terlalu larut, karena Jepang memang sudah levelnya beda gitu. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna. Semoga tetap bertahan di channel ini dan memberi komentar selalu, dukungan dengan klik like. Dan semoga teman-teman juga terus optimis menghadapi sisa laga Timnas Indonesia
di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih. Salam olahraga.